Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Kawan-kawan sekalian, pada konten kali ini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman jika teman-teman membangun atau membuat websitenya menggunakan WordPress, maka ada 4 plugin yang semestinya atau harus diinstal di WordPress teman-teman sekalian. Nah, ini teman-teman bisa lihat 4 plugin yang harus teman-teman install. Yang pertama security plugin, kemudian ada SEO plugin atau search engine optimize, kemudian yang ketiga ada page builder, kemudian keempat adalah speed plugin. Saya akan jelaskan satu persatu. Kita perbesar dulu presentasinya ya. Nah, oke, ini keempat pluginnya. Ya, yang pertama adalah security plugin. Kenapa kemudian security plugin ini penting untuk teman-teman install? Nah, secara pribadi saya berpendapat bahwa oke lah teman-teman jago mendesain website, tapi apalah arti tampilan website yang gagah namun rentan dengan serangan yang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya. Nah, serangan itu atau masalah itu bisa datang dari kekeliruan kita juga dalam menggunakan plugin. Beberapa plugin yang tidak recommended, yang tidak kompatibel misalnya, justru bisa mendatangkan serangan-serangan kepada website kita. Nah, bahkan beberapa kasus hosting harus direset karena ada deteksi malware. Nah, teman-teman bisa menggunakan ikhtiar ini dengan menginstal security plugin. Dan plugin yang saya rekomendasikan adalah 2 plugin ini yang bisa teman-teman install, kemudian teman-teman aktifasi di WordPress teman-teman sekalian atau di website teman-teman. Yang pertama adalah all-in-one WordPress security and firewall. Nah, kemudian yang kedua adalah WordFence security, firewall and malware scan. Kedua plugin ini saya rekomendasikan karena beberapa website yang saya bangun atau beberapa website yang saya buat menggunakan 2 plugin ini dan sangat efektif. Hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam menginstal atau menggunakan plugin adalah sudah berapa banyak pengguna plugin tersebut. Kemudian teman-teman perhatikan ada berapa bintang. Semakin full bintangnya tentu semakin recommended dan semakin bagus. Dan tentunya teman-teman juga memperhatikan apakah plugin ini kompatibel dengan versi WordPress yang teman-teman gunakan. Ini ya, yang pertama adalah teman-teman install security plugin untuk sebagai upaya ikhtiar saja. Kemudian yang kedua adalah soal SEO plugin atau search engine optimize. Nah, kita berupaya membuat website kita itu mudah ditemukan di Google atau cepat terindeks di Google. Karena banyak yang komen di video-video saya, katanya bang saya sudah buat website, domainnya jelas, tapi ketika dicari di Google itu tidak ditemukan, kecuali kalau kita mengetikkan nama URL-nya secara jelas atau dengan secara full, baru ditemukan di Google. Salah satu penyebabnya, yang pertama, website yang baru memang tidak langsung terindeks di Google, tidak langsung bisa ditemukan di Google. Nanti teman-teman rajin upload, rajin mengupdate, baru kemudian Google mengenali website kita, dan ketika kita ketikkan namanya di Google cepat ditemukan. Tetapi ada upaya yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah dengan menginstal dan mengaktifasi plugin SEO, plugin Search Engine Optimize. Dan SEO yang saya rekomendasikan buat teman-teman, plugin SEO yang saya rekomendasikan yang sudah saya gunakan juga di beberapa website yang saya bangun, 2 ini. Yang pertama adalah Yoast.co, yang kedua adalah all-in-one SEO. Ini base WordPress SEO, plugin yang banyak digunakan. Yang paling mayoritas adalah yang Yoast.co yang saya kaji atau yang saya lihat teman-teman saya dalam membuat website. Mereka banyak menggunakan Yoast.co ini untuk mengoptimalisasi indeksasinya di pencarian. Biasa juga terjadi gini, teman-teman ketika meng-share postingan, linknya itu di-share ke WA, gambarnya itu tidak muncul, yang muncul cuma link saja. Atau misalnya teman-teman share di Facebook,
link postingan website teman-teman sekalian, yang muncul cuma linknya, tidak ada sampel gambar. Ketika teman-teman menginstal dan mengaktifasi Yoast SEO ini, maka ketika teman-teman meng-share link postingan dari website teman-teman ke WhatsApp, ke Facebook atau media sosial lainnya, itu nanti akan ada tampilan sampel gambarnya atau sampel foto yang teman-teman sematkan di postingan website teman-teman sekalian. Jadi silakan monggo teman-teman ketika membuat website menggunakan WordPress, menggunakan plugin SEO ini. Kemudian selanjutnya adalah soal plugin builder. Nah, dulu itu banyak orang yang ogah untuk belajar membuat atau membangun website, karena yang ada di benak mereka adalah membangun website itu kita harus paham bahasa coding, harus kuliah programmer dulu, karena menggunakan bahasa-bahasa tersendiri, ada istilah-istilah tersendiri dalam membuat website. Tapi dengan adanya plugin builder ini teman-teman, kita itu tidak perlu jago programmer, kita tidak perlu paham bahasa coding, karena di plugin builder yang tersedia ada beberapa plugin itu justru main drag and drop saja. Petunjuknya pun sangat jelas, penggunaannya pun sangat mudah, dan kita bisa membuat website profesional tampilannya menarik dengan plugin builder ini tanpa perlu tahu coding dan programmer ya. Nah, saya merekomendasikan plugin ini teman-teman. Satu saja yang saya rekomendasikan. Silakan teman-teman lihat konten saya yang lainnya tentang Elementor, atau konten saya tentang membangun website toko online, website sekolah, kampus, semuanya itu menggunakan Elementor. Saya sendiri dari sisi keilmuan, saya bukan orang yang kuliah di program studi programmer atau tentang coding, saya tidak belajar itu. Tapi karena saya belajar secara autodidak, saya mempelajari konten-konten tentang Elementor, maka saya bisa membangun website. Nah, dan saya amati kebanyakan para developer atau teman-teman yang membuat website itu banyak menggunakan Elementor ini, karena gampang digunakan. Itu kata kuncinya, gampang sekali digunakan. Silakan teman-teman install, dan Elementor ini ada yang versi free-nya, ada juga yang versi pro-nya yang berbayar. Dan selanjutnya adalah speed plugin. Nah, ini penting teman-teman, tidak ada gunanya website kita tampilannya keren-keren, tapi ketika diakses malah lambat. Pelanggan kita akan bukan bepergian ya, ketika mengklik link website kita, namun karena loadingnya lama mereka akan close itu website kita. Maka kita butuh tambahan plugin sebenarnya untuk membuat akses website kita menjadi cepat. Saya merekomendasikan ini, Lightspeed Chat, sudah saya gunakan, dan insya Allah akan sangat membantu buat teman-teman yang membangun website. Oke, kurang lebih seperti ini penjelasan saya. Paling tidak ada 4 plugin yang perlu teman-teman install dan aktivasi dalam membangun website menggunakan WordPress. Sebelum saya mengakhiri konten saya di kesempatan kali ini, saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah mampir. Dan kalau misalnya teman-teman ingin membuat website, tentunya kita butuh hosting dan domain. Kalau teman-teman masih bingung kita bisa langganan hosting dan domain di mana, saya sudah sematkan link website untuk teman-teman bisa langganan hosting dan domain. Kenapa saya rekomendasikan website atau link yang ada di deskripsi video ini? Karena saya sudah langganan di sini, harganya terjangkau, kemudian berkualitas tentunya. Silakan teman-teman lihat. Kalau misalnya masih bingung cara ordernya gimana, saya juga sudah buatkan tutorial cara langganan hosting dan domain di jasa penyedia hosting atau domain yang tertera pada link deskripsi video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya teman-teman memperoleh informasi terkait dengan video-video terbaru yang kita buat. Atau kalau misalnya teman-teman ingin diskusi, silahkan komentar. Saya selalu membalas semua komentar yang masuk di YouTube channel saya. Dan kalau misalnya teman-teman ingin merequest tutorial lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akan berupaya membuat konten-konten sesuai dengan permintaan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.